Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Arya di channel yang akan membawakan Anda kisah-kisah horor berdasarkan pengalaman pribadi atau nyata dari saya sendiri ataupun teman-teman saya sendiri. Untuk cerita kali ini saya mendapatkan cerita dari sahabat saya, sebut saja namanya Sartono. Jadi ini cerita latar belakang di Gunung Ulirang. Cerita ini dimulai ketika Sartono dan 6 teman lainnya melakukan pendakian Gunung Ulirang via jalur Tretes. Seperti apa ceritanya? Sebelum itu kita minum kopi dulu. Pada waktu itu tahun 2019 sebelum pandemi, Sartono dan 6 teman lainnya berangkat dari Malang menuju Gunung Ulirang. Sampainya di sana sudah pukul 11 malam. Setibanya di pos perizinan via Tretes, ternyata penjaganya tidak ada. Lalu mereka akhirnya pergi ke pos perizinan berikutnya sebelum hutan pinus. Mereka hanya bertemu dengan seorang ibu-ibu penjaga pos. Lalu sang ibu berkata, "Mas, dari mana mau kemana?" "Oh, kami mau ke Ulirang, Bu. Ini sudah malam loh. Kenapa tidak bisa pagi saja?" Mereka dengan mungkin arogan atau ego tetap memaksa. "Nggak apa-apa, Bu. Kami sudah sering kesini kok. Yang penting kami ada izin." Sang ibu hanya bisa menghela nafas dan mengingatkan, "Ya sudah, Mas. Sama teman-temannya hati-hati ya. Karena ini sudah malam. Saya catat NIK sampean, dibilang begitu, KTP-nya asalnya mana, berapa hari di sini." Seperti itu. Selesainya registrasi, Sartono dan 6 teman lainnya pun berdoa. Ada seorang yang menyeletuk, "Tunggu sebentar, kan kita ini ganjil. Harusnya nggak boleh dong kita naik." Mereka baru sadar kalau emang jumlahnya ganjil. Ada cerita di masyarakat, terutama di Jawa Timur, kalau mau naik gunung itu harus berjumlah genap. Sartono inisiatif mengambil batu di dekat mereka, lalu menganggap bahwa batu ini adalah teman yang lain. Jadi jumlahnya 8 orang. Syarat lah untuk mereka naik gunung. Perjalanan ditempuh dari mulai setengah 12 sampai jam 12. Mereka sampai di pos pertama, pos pet bocor namanya. Dapat bocor, mereka sekedar makan, ngemil, merokok, lalu berangkatlah mereka menuju pos kedua, pos Kokopan. Tidak ada hal yang aneh-aneh, hanya jalur batu terjal. Mereka bangun tenda di sana, lalu keesokan harinya mereka hanya bersuah foto, ngobrol santai sambil sedikit membersihkan beberapa area yang karena mempunyai sampah di mana-mana. Saking asiknya mereka membersihkan sampah di sekitar, ternyata hari sudah mulai sore. Mereka pun sadar kalau ternyata terlalu asik bermain di area pos 2. Mereka pun berberes-beres, membersihkan tenda dan segala macam, lalu membagi menjadi 2 tim. Karena menurut Sartono, ada teman-teman yang berfisik agak sedikit lemah, jadi kalau memaksakan untuk pergi langsung bareng-bareng akan lama. Jadi tim pertama, Sartono dan 3 orang lainnya pergi membawa tenda dan logistik, dan sedangkan sisanya di belakang sembari menunggu. Jadi supaya nanti ketika Sartono sudah sampai, bangun tenda, siap untuk istirahat, tim yang di belakang bisa menyusul langsung istirahat seperti itu. Pos kedua menuju pos ketiga akan melewati namanya tanjakan asu, tanjakan sangat panjang berbatu. Begitu katanya Sartono, ketika masuk kawasan hutan Lalijiwo, kurang lebih itu menjelang maghrib. Sartono melihat seseorang yang hanya diam duduk di atas pohon tumbang.
Sartono yang mungkin sadar bahwa itu bukan manusia. Secara fisik mungkin seperti manusia, tetapi ketika Sartono berkata, "Permisi mas," sosok tersebut hanya bisa diam, tanpa menoleh ataupun bergeming. Sartono dan 3 orang lainnya pun terpaksa melanjutkan perjalanan sampai di sesampainya Sartono dan 3 orang temannya di pos pondokan, mereka pun mendirikan tenda lagi. Kurang lebih mungkin pukul 7 sampai 9 malam. Teman-teman yang di rombongan kedua datang menyusul. Seperti biasa mereka makan malam, setelah malam, beres baju. Fisik yang masih kuat, mereka memutuskan untuk Sartono bilang, "Ayo lanjut yuk, kita campnya di atas kalian, bagaimana?" Teman-temannya pun mengiyakan ajakan tersebut. 7 orang tadi akhirnya sepakat untuk berangkat. Melewati pos pondokan sampai ke Sabana. Ternyata hari sudah mulai petang, bahkan hampir dini hari. Mereka beristirahat beramai-ramai. Disinilah kejadian mulai aneh. Ketika mereka sampai di Sabana, kurang lebih pukul 12:30 pagi, Sartono merasakan ada yang memukul di tengkuk leher. Ketika dia pingsan. Di dalam pingsan tersebut, dia hanya bisa bertemu oleh seorang kakek tua yang berkata, "Jangan pergi dulu." Mohon maaf, saya sedikit merinding. "Jangan pergi dulu," kata kakek tersebut. Saat Sartono bangun, Sartono hanya bisa diam dan melihat teman-teman sekitar. Semua masih aman ternyata. Saat jam 3 lewat, Sartono kembali dipukul lehernya hingga dia pingsan. Dan akhirnya sang kakek muncul kembali. Lalu berkata, "Sudah nak, kalau mau jalan silakan lanjut, sudah aman." Sartono pun bangun. Ketika mereka berjalan lagi, tidak ada kata khusus yang keluar dari mulut, hanya sekedar berdoa. Sampainya mereka di puncak, pukul 4:30 pagi, mereka semua saling tetap menatap. Dan ternyata setiap orang mengalami hal yang sama. Mereka dipukul, mereka pingsan, bertemu dengan kakek tersebut. Ketika dipukul lagi, mereka bangun. Setiap omongan, sosok wujud, dan perintah, mereka semua mendapatkan hal yang sama ternyata. Memang ada pantangan untuk melewati tempat tersebut dari mulai jam 3 pagi. Entah kenapa Sartono dan 6 teman lainnya merasa beruntung karena ya mungkin mereka diingatkan untuk jangan terlalu ego untuk mendaki. Sesampainya di puncak, mereka hanya sekedar makan snack, berfoto, lalu turun kembali dan melintasi pos pondokan. Mereka terpaksa harus ngecamp karena sudah capek dan segala macam. Bertemulah mereka dengan rombongan yang lain. Tapi juga Sartono mengingat kembali kejadian ketika dia bertemu sosok laki-laki berpakaian mendaki. Dan ternyata ketika dia bertanya terhadap pendaki-pendaki lain, mereka bilang tidak ada yang tahu. Bisa jadi mungkin dialah pendaki yang dulu hilang tapi sampai sekarang tidak ditemukan kembali. Sartono pun dengan teman-temannya akhirnya kembali pulang ke rumah masing-masing. Satu hal yang mereka ingat adalah kejadian di mana mereka dipukul
lalu pingsan, bertemu dengan seorang kakek tua. Satono tidak mau menjelaskan bagaimana sosok tersebut. Dia hanya bisa menjelaskan sosoknya pria berjenggot putih tua, lalu hanya bisa berkata, jangan pergi dulu dan silahkan jalan lagi. Saya rasa sekian dulu untuk cerita hari ini. Semoga berkesan dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Saya Arido Diri, sampai jumpa.